Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 6D dan TRI Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sini kami akan menjelaskan materi tentang kerangka karya ilmiah. Sebelum kami memaparkan materi tentang kerangka karya ilmiah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Amidah Septiana dengan NIM belakang 118, yang kedua Haris Aji Setiawan dengan NIM belakang 119, yang ketiga Sarah Nabila Susanto dengan NIM belakang 120, yang keempat Fitri Dwi Cahyani dengan NIM belakang 132, yang kelima Natasha Fitria Damayanti dengan NIM belakang 137. Poin A yaitu latar belakang. Karya ilmiah ini umumnya diciptakan guna memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu topik atau fenomena yang telah ada. Karya ilmiah juga harus memenuhi kriteria keilmuan, yakni harus berdasarkan pada metode ilmiah, memakai bahasa yang jelas dan tepat, serta mempunyai pemakaian referensi yang benar. Sifatnya yang memaparkan hasil penelitian, menjelaskan mengenai suatu metode pendekatan tertentu, maka penyusun karya tulis tersebut juga diatur dengan sangat ketat dari bab awal sampai akhir untuk menghindari ada data yang terlewat. Apalagi dalam karya ilmiah ada kewajiban untuk melakukan sintasi. Adanya urutan sistematis penulisan yang dituangkan dalam bentuk kerangka penulisan karya ilmiah di tahap awal bermaksud menjadikan karya tersebut mudah dibaca, dipahami. Jika langsung membahas hasil penelitian, maka orang akan kesulitan mengetahui kenapa penelitian tersebut dilakukan dan dasar penelitiannya apa. Poin B, rumusan masalah. Yang A, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? B, apa pentingnya membuat kerangka karya ilmiah? C, bagaimana sistem penyusunan kerangka karangan ilmiah? D, bagaimana cara membuat kerangka karangan yang baik dan benar? E, apa saja kerangka dalam penulisan karya ilmiah? Poin C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya membuat kerangka karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui sistematis penyusunan kerangka karya ilmiah. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana membuat kerangka karangan dengan baik dan benar. Yang terakhir, untuk mengenalkan apa saja kerangka dalam penyusunan karya ilmiah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis, berdasarkan pada fakta di lapangan dan juga menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi, apa yang dipaparkan ke dalam karya tulis ilmiah ini berdasarkan fakta dan bukan karangan hasil imajinasi seperti karya non-ilmiah. Karya ilmiah ini harus memenuhi kriteria keilmuan, yakni harus berdasarkan pada metode ilmiah, memakai bahasa yang jelas dan tepat, serta mempunyai pemakaian referensi yang benar. Selanjutnya yaitu pentingnya membuat kerangka karangan ilmiah. Yang pertama, memudahkan melihat pokok bahasan dan subbahasan karangan ilmiah. Yang kedua, memudahkan perluasan pokok bahasan setiap topik. Yang ketiga, mencegah pembahasan topik terlalu jauh dan keluar dari pokok pembahasan. Yang keempat, memudahkan penulis melihat bagian yang sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi. Yang kelima, mencegah pengulangan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu membuat karangan ilmiah menjadi teratur. Selanjutnya, cara menyusun kerangka karangan ilmiah. Yang pertama, menentukan judul karangan ilmiah. Judul suatu karya tulis merupakan gambaran singkat yang berisi inti dari tulisan tersebut. Yang kedua, membuat abstrak atau ringkasan.
Abstrak ini memuat uraian singkat pada pembaca terkait semua hal yang dibahas pada karangan ilmiah. Yang ketiga, menulis kata pengantar. Di bagian ini akan membawa pembaca lebih siap memahami tulisan yang lain, seperti gambaran umum masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Yang keempat, membuat daftar isi. Daftar isi ini berisi bagian pokok tulisan, bagian yang ada di dalamnya, dan bagian penting lainnya. Yang kelima, membuat daftar tabel. Yang keenam, membuat daftar gambar. Yang ketujuh, uraian bab. Yang kedelapan, kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan ini melihat pembuktian dan uraian lainnya yang sudah ditulis dan dibuat simpulan dari penelitian. Yang kesembilan yaitu bibliografi, yaitu mencantumkan sumber-sumber pustaka yang kamu gunakan untuk menulis karangan ilmiah. Yang kesepuluh ada appendix atau memungkinkan membaca untuk memahami seluruh karangan ilmiah yang kamu buat tanpa membuat karangan tersebut terlalu tebal. Yang ke-11 ada indeks yang memuat petunjuk yang berupa nama dan pokok masalah yang dinilai penting. Dan yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang keempat yaitu cara membuat kerangka karangan yang baik dan benar. Yang pertama, pemilihan topik karangan harus jelas. Yang kedua, setiap unit mempunyai satu gagasan, dan jika ada gagasan lain yang ingin disampaikan, maka dirinci pada bagian berbeda. Yang ketiga, penyusunan pokok kerangka karangan harus logis, sehingga bisa didapatkan gambaran secara jelas. Dan yang terakhir, gunakan simbol yang konsisten agar tidak membingungkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kerangka penulisan karya ilmiah, yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Nah, latar belakang, masalah penulis akan memaparkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan yang dipaparkan ini bisa secara teoritis dan bisa juga secara praktis. Selain itu juga memaparkan hal lain yang mendukung pemilihan masalah penelitian. Jadi misalnya dari hasil diskusi dengan para ahli, penjelasan mengenai pengalaman pribadi, hasil pengamatan di suatu tempat atau lingkungan, dan lain sebagainya. B. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan bagian yang menyatakan berbagai masalah yang akan dicari jawabannya. Biasanya berbentuk sebagai kalimat tanya dan merupakan suatu pernyataan. C. Hipotesis. Hipotesis adalah merupakan bagian dengan menyatakan sejumlah jawaban dan sifatnya sementara. Maksudnya di bagian hipotesis ini penulis akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan di bagian rumusan masalah dan merupakan jawaban sementara. Lalu ada manfaat penulisan. Nah, pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang bisa didapatkan penulis dan pembaca dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Nah, pada bab kedua ini di dalam susunan kerangka penulisan karya ilmiah adalah landasan teori. Sesuai dengan namanya, pada bab 2 ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori dan ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bab ketiga metodologi penulisan. Yang pertama ada metode penelitian. Adalah metode yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti, cara memilih sampel, data yang dikumpulkan, dan teknik analisis data. B. Teknik pengambilan data. Nah, ini akan menjelaskan tentang teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data penelitian. Sebab dalam proses pengambilan data memang terdapat beberapa bentuk teknik atau cara. Salah satu beberapa akan dipilih peneliti dan dijelaskan di bagian ini. Yang C. Teknik sampling. Nah, peneliti mengambil contoh sampel dari suatu populasi yang merupakan subjek penelitian.
sebab melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi bisa memakan waktu yang lama, menguras banyak biaya, dan lain-lain. D. Teknik analisis. Teknik analisis di mana dipaparkan proses analisis data penelitian untuk bisa dijadikan untuk bisa dijelaskan menjadi bentuk data lain yang mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab 4 ini adalah bab inti yang juga disebut bab pokok, sebab pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian yang dilakukan selama berbulan-bulan akan dipaparkan pada bab ini secara lengkap, detail, dan menyeluruh, dan tentunya tetap sistematis. Bab kelima, penutup. A. Kesimpulan. Bagian pertama dari bab penutup adalah kesimpulan yang memang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan di bab pembahasan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan hipotesis. Yang B. Saran. Bagian berikutnya adalah saran yang berisi saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Lalu pada selanjutnya bab 6, daftar pustaka. Daftar ini berisi detail rujukan dimulai dari nama penulis, judul tulisan, tahun terbit, dan nama penerbit, dan kota terbit. Aturan untuk penulisan daftar pustaka juga diatur ketat, dan setiap penulis perlu mengikuti aturan tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari contoh-contoh kerangka karangan ilmiah skripsi. Terdiri dari 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan penutup. Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3 metode penelitian. Selanjutnya penutup. Penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran jika ada. Contoh kerangka karangan ilmiah skripsi terdiri dari 4 bagian, yaitu kuantitatif, kualitatif, tindakan, dan pengembangan. Bagian awal dari kuantitatif ini yaitu 1 sampul, 2 penyataan orisinalitas, 3 persetujuan, 4 pengesahan, 5 moto, 6 persembahan, 7 kata pengantar, 8 pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, 9 abstrak, 10 daftar isi, 11 daftar tabel. Bagian awal dari kualitatif ini yaitu 1 sampul, 2 pernyataan orisinalitas, 3 persetujuan, 4 moto, 5 persembahan, 6 persembahan, 7 pengantar, 8 pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, 9 abstrak, 10 daftar isi, 11 daftar tabel. Bagian awal dari tindakan yaitu 1 sampul, 2 pernyataan orisinalitas, 3 persetujuan, 4 pengesahan, 5 moto, 6 persembahan, 7 kata pengantar, 8 pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, 9 abstrak, 10 daftar isi, 11 daftar tabel. Bagian awal dari pengembangan ini terdiri dari 1 sampul, 2 pernyataan orisinalitas, 3 persetujuan, 4 pengesahan, 5 moto, 6 persembahan, 7 kata pengantar, 8 pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, 9 abstrak, 10 daftar isi, 11 daftar tabel. Selanjutnya bagian inti. Bab 1 kuantitatif terdiri dari pendahuluan. A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan masalah, E. Manfaat penelitian. Bagian inti bab 1 kualitatif
terdiri dari pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Rumusan masalah. D. Tujuan masalah. E. Manfaat penelitian. Bagian inti dari bab 1 tindakan yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Rumusan masalah. D. Tujuan masalah. E. Manfaat penelitian. Bagian inti dari bab 1 pengembangan terdiri dari pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Rumusan masalah. D. Tujuan masalah. E. Manfaat penelitian. F. Spesifikasi produk yang diharapkan. G. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian inti bab 2 dari kuantitatif, yaitu terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. A. Kajian pustaka. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis. Bagian inti bab 2 dari kualitatif, yaitu terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir. A. Kajian pustaka. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. Bagian inti bab 2 dari tindakan, yaitu terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. A. Kajian pustaka. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis. Bagian inti bab 2 dari pengembangan, yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. A. Kajian pustaka. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Model hipotetik. Bagian inti bab 3 yang dari kuantitatif, yaitu metode penelitian. A. Pendekatan atau metode penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Rancangan atau desain penelitian. D. Populasi, sampel, dan sampling. E. Teknik pengumpulan data. F. Teknik analisis data. Bagian inti bab 3 kualitatif, metode penelitian. A. Pendekatan atau metode penelitian. B. Latar penelitian. C. Bentuk dan strategi penelitian. D. Data dan sumber data penelitian. E. Teknik pengumpulan data. F. Validatis data. G. Teknik analisis data. H. Prosedur penelitian. Bagian inti bab 3 dari pengembangan, metode penelitian. A. Jenis penelitian. B. Prosedur pengembangan. C. Uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. 2. Subjek uji coba. 3. Jenis data. 4. Instrumen pengumpulan data. 5. Teknik analisis data. Bagian inti bab 4 yang terdiri dari kuantitatif, hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Yang kedua, hasil uji persyarat analisis. 3. Hasil uji hipotesis. A. Pembahasan. Bagian inti bab 4 kualitatif, hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi hasil penelitian. B. Temuan penelitian. C. Pembahasan. Bagian inti bab 4 dari tindakan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Data pratindakan. 2. Hasil tindakan siklus 2. 3. Hasil tindakan siklus 2. 4. Hasil tindakan siklus dan sebagainya. 5. Perbandingan hasil tindakan. A. Pembahasan. Bagian inti bab 4 dari pengembangan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. B. Hasil pengembangan. C. Pembahasan produk akhir.
Bagian inti bab 5 dari kuantitatif yaitu simpulan, implikasi, dan saran. A. Simpulan, B. Implikasi, C. Saran. Bagian inti bab 5 dari kualitatif yaitu simpulan, implikasi, dan saran, yang terdiri dari simpulan, implikasi, dan saran. Bagian inti bab 5 dari tindakan yaitu simpulan, implikasi, dan saran, terdiri dari simpulan, implikasi, dan saran. Bab inti dari bab 5 dari pengembangan yaitu simpulan, implikasi, dan saran, yang terdiri dari simpulan, implikasi, dan saran. Contoh kerangka karangan ilmiah artikel hasil penelitian yaitu terdiri dari judul artikel, identitas penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Bagi materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang dapat ditarik kesimpulan dari paparan materi di atas. Dapat disimpulkan yaitu bahwa karya ilmiah adalah suatu kerangka yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis berdasarkan pada fakta di lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi apa yang dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah adalah fakta dan bukan karangan hasil imajinasi seperti karya non-ilmiah, dan dapat mengetahui tentang bagaimana sistematis penulisan kerangka karangan ilmiah dengan benar, urutan-urutan penyusunan kerangka karya ilmiah, dan pentingnya membuat kerangka karangan ilmiah mengetahui benar salah dalam penyusunan pembuatan kerangka karangan ilmiah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga pemaparan materi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi pendengar dan penonton semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.